Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, jangan sampai diblokir oleh Bapak Yahweh. Matius 10 ayat yang ke-22, dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih, pemblokiran terkadang tidak ada hubungannya dengan orang yang diblokir. Dan yang diblokir belum tentu melakukan kesalahan. Memang sangat disayangkan sih apabila kita diblokir oleh seseorang tanpa mengetahui alasannya. Ada yang tanya sama saya, Bu Pris, jika Bu Pris diblokir orang bagaimana? Saya jawab, blokir buat saya sih maknanya pembatasan agar tidak mendekat. Stop di tempatmu, begitu aja sih. Entah karena merasa tidak nyaman atau apa, nggak tahu. Hanya orang itu yang tahu, karena orang itu tiba-tiba memblokir tanpa memberitahukan sebelumnya. Hal sepele bagi kita belum tentu sepele bagi orang lain. Jadi berbesar hati aja ketika kita diblokir oleh seseorang. Bila dia menutup pertemanan, kan masih banyak pertemanan lain yang mau menerima kita. Contoh misal, saudara cemburu takut pacarnya direbut oleh orang. Belum tentu orang yang saudara cemburui juga suka sama orang yang dicemburui. Jika orang tersebut tidak percaya sama pacar atau pasangannya, ngapain dipertahankan? Gitu aja sih. Kemudian orang tersebut blokir kamu. Apa kalau diblokir tidak bisa bertegur sapa? Tidak ada cara lain. Jadi tidak perlu takut jika ada yang blokir kita karena dia bukan sefrekuensi dengan kita. Orang mau baik model apapun, jika di dalam pembendaharaan orang itu sudah negatif, maka tetap akan negatif. Jadi tidak perlu kesal jika saudara diblokir oleh seseorang. Yohanes 12 ayat yang ke-42. Meskipun demikian, banyak juga dari antara para pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengaku supaya mereka tidak menjadi terkucil dari sinagogenya. Nah, ayat ini jika kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, ada orang yang takut dikucilkan dari kelompoknya karena dianggap sudah berteman lama. Aku sudah berteman lama, sehingga ikut-ikutan dengan cara memblokir. Saudaraku yang terkasih, cari musuh itu sangat gampang. 1 menit aja bisa banyak musuh. Tapi cari teman yang tulus itu tidak gampang. Mempunyai teman bagi saya bisa dibilang satu hadiah terindah dalam hidup, karena menjalin pertemanan akan menemukan karakter-karakter yang berbeda, saudara. Dan kita sebagai umat Bapak Yahweh jangan pernah memblokir orang. Walaupun orang tersebut jahat atau salah, jangan sampai punya kamus untuk memblokir orang. Bu Pris takut nggak kalau diblokir orang? Nggak takut tuh. Kenapa mesti takut? Justru yang saya takutkan kalau Bapak Yahweh blokir saya. Jadi saya nggak takut kalau diblokir oleh orang. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Karena ketika Tuhan blokir kita, maka jangan harap kita bisa masuk dalam sorga. Ketika sampai di pintu sorga, Bapak Yahweh bilang apa? Matius 7 ayat yang ke-23. Nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Jadi jangan anggap firman Tuhan adalah hal yang sepele, saudara. Firman Tuhan itu nyata adanya. Dan hati-hatilah dalam bertindak demi kebaikan kita semua. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan takut jika saudara diblokir oleh seseorang. Takutlah ketika saudara diblokir oleh Bapak Yahweh, karena ada tabur tuainya. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.